Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 9 September 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya ya. Ingat disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbilikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya, link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate pilihan saham-saham saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram ya. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Hari ini IHSG ditutup ya cukup baik meskipun memang tidak sebanding dengan kondisi IHSG kemarin ya. Jadi untuk kemarin pada hari Rabu, IHSG ditutup cukup dalam di harga 6.026 dengan persentase min 1,41%. Kalau kita lihat hari ini ya, hari Kamis, IHSG menguat kembali di harga 6.043 ya. Semoga saja nanti pada saat hari Jumat bisa rebound kembali ya. Rebound hingga menutup harga di atas 6.100 ya. Jadi untuk IHSG kemungkinan masih ya sideways terlebih dahulu ya pergerakannya. Bisa jadi masih bisa menembus di area 6.000 ya. Jadi bisa jadi kurang lebih di bawah 6.000 ya IHSG. Jadi sideways-nya bergerak di area sana. Kurang lebih di 5.984 ya. Hingga 6.090. Jadi bergerak sideways terlebih dahulu untuk IHSG. Ya, semoga saja besok ya IHSG menguat kembali dan menembus di atas harga 6.100 ya untuk IHSG. Jadi kita lanjut lagi untuk beberapa saham yang kita ingin bahas di video kali ini ya. Saham pertama ada saham truk. Oke, untuk saham truk hari ini ditutup ya cukup dalam juga di harga 121. Dan kalau kita lihat volume hari ini cukup tinggi ya dibandingkan kemarin. Posisi sudah di bawah DEMA 20 ya secara garis besar. Di garis hijau ini DEMA 20, namun masih di atas EMA 34 dan EMA 21. Untuk stokastik sudah berada di area oversold ya, jenuh jual. Akumulasi hari ini ada YPNI dan AT ya, kurang lebihnya by average-nya sekian, distribusi ada PD, YP, dan EP. Untuk support dan resisten ya, kurang lebih sebentar. Kurang lebih supportnya support terdekat ya, berada di area sini. Untuk saham truk ya, di 118 bisa. Ya, di 118, 117 ya di area sana untuk saham truk. Jadi kemungkinan bila harga sudah menyentuh di area sana, ya bisa jadi rebound kembali ya untuk saham truk. Lalu terjauhnya di 92 ya. Lalu kalau teman-teman yang sudah punya dan mau TP bisa di sini. TP pertama di 129 ya. TP pertama di 129 juga bisa. Lalu TP kedua di area sini 159. Ya, jadi untuk saham truk ya. Untuk saham truk support berada di 118 sejauh ini di 118, 117. Lalu untuk resistennya atau area TP di 129 bila area ini ditembus ada peluang besar untuk menyentuh di harga 159 ya. Semoga saja besok hanya menyentuh di 118 dan rebound kembali ya untuk saham truk. Kita lanjut lagi untuk saham yellow. Oke, untuk saham yellow hari ini ditutup cukup kuat dengan volume yang tinggi ya untuk saham yellow. Saya ingatkan kembali kalau teman-teman belum punya grup Telegram, bisa join di grup Telegram saya. Klik link di deskripsi di bawah ya.
nanti langsung diarahkan untuk join di grup Telegram ya. Kita akan berdiskusi bersama mengenai saham-saham seperti Yellow ini ya. Oke, kita kembali lagi. Untuk Yellow hari ini ditutup di harga 394, volume cukup tinggi, dan posisi closing sudah di atas DEMA 20, EMA 34, dan EMA 21 ya. Hari ini yang akumulasi ada NI, YP, dan BK, kurang lebihnya harga by average mereka sudah jauh di bawah ya dari harga closing hari ini. Dan distribusi ada PD, XC, dan CC ya. Stokastik sudah mulai crossing dari ya sesi 2 di tanggal 7 September. Dan kalau kita lihat apakah masih ada potensi untuk saham Yellow ini? Ya kalau teman-teman yang mau entry tapi masih spekulatif ya, masih spekulatif, kita bisa mencari middle line-nya dari saham Yellow ini ya. Area pivotnya ya, kita bisa jadikan untuk area momentum entry kurang lebih 39 355 ya. Namun memang masih cukup jauh ya dari harga hari ini. Jadi kalau teman-teman yang mau entry di sini ada support pertama di 354 ya untuk Yellow. Namun kalau teman-teman langsung saja mau scalping bisa langsung HK saja 2 hingga 5%. Ya bisa exit begitu ya. 2 hingga 5% bisa exit. Jadi untuk Yellow sementara ini dikarenakan memang sudah mencetak harga tertinggi ya sejauh ini. Jadi kalau kita simpulkan bahwa Yellow, ya kalau teman-teman mau entry, ya bisa di harga 354 ya. Namun memang harga hari ini cukup tinggi sekali. Jadi kalau teman-teman yang mau entry bisa di 354 ya. Kalau menurut saya Yellow masih ada potensi juga dikarenakan volume juga tinggi. Jadi kalau teman-teman yang mau entry ya kurang lebih tunggu koreksi dikit baru entry ya. Jadi menghindari resiko juga. Ya, jadi untuk Yellow demikian. Kita lanjut lagi untuk BAPE. Oke ya, untuk BAPE hari ini ditutup di harga 334 ya, kurang lebihnya di area supportnya. Dan kalau kita lihat ya, BAPE memang hari ini ratisio ya. Hari ini come date-nya. Apakah masih ada potensi ya? Kemungkinan akan dibawa ke harga teorisnya ya. Kalau masalah harga teoris, sudah banyak software yang disediakan di YouTube. Ya, teman-teman bisa memasukkan sendiri harga closing hari ini ya. Jadi harga closing ini bisa dijadikan patokan untuk nanti formulanya ya. Namun saya di sini membantu untuk mencarikan area support dan resisten untuk saham BAPE ini. Jadi untuk saham BAPE sebenarnya ada suatu support ya di area ya kurang lebihnya 338, 336 di area sana. Namun hari ini memang ditutup di bawah area support. Kalau besok sebagai konfirmasi ya, kalau besok BAPE rebound ya, BAPE rebound kemungkinan akan menyentuh di area 410 ini ya. Sementara juga stokastik sudah di area oversold begitu. Akumulasi ada PK, PD, dan GR, distribusi ada EP, YP, dan YU. Untuk buy average sekian dan sell average sekian. Jadi untuk BAPE ya support di 336. Ya kalau besok sebagai konfirmasi bisa entry, lalu support terjauh di 266 ya. Ini support cukup kuat juga untuk resisten di 410 dan 460 ya, kurang lebihnya di area sini. Kita lanjut lagi untuk KMTK. Oke, untuk MTK hari ini ditutup di harga 1920 ya, dengan posisi persentase min 2,54% ya. Hari ini yang akumulasi ada PK, AK, dan XC dengan buy average sekian ya, kurang lebih memang masih di atas harga closing hari ini ya. Lalu distribusi tadi ada SQ, CG, dan YU. Ya, sell average-nya sekian. Kalau kita lihat sudah mulai crossing dari tanggal 8 September kemarin ya untuk stokastiknya. Dan hari ini stokastik berada di area oversold ya, sudah memasuki area oversold, volume juga cukup kecil. Posisi harga closing hari ini sudah di bawah ya garis hijau, hitam, dan merah ya. Bentar, saya coba lihat.
Oke, di sini ada suatu titik support yang teman-teman bisa perhatikan di area sini ya, di harga 1840 untuk EMTK. Ya, support sejauh ini di 1840, lalu untuk mencari resistennya bisa menggunakan Fibonacci. Ya, kita gunakan tools untuk alat bantu ya. Bentar, saya beri tanda saja. Jadi untuk EMTK ya, di 2080 juga bisa dijadikan area resisten. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau buy ya bisa di 1840, lalu TP pertama di 2082. Lalu yang mau hold jangka panjang ya, hold jangka panjang saya sediakan untuk resisten. Kurang lebihnya di sini juga bisa. Ya, jadi sementara 3 resisten dulu ya. Kita bertahap. Jadi untuk MTK support di 1840 ya di area sini, di area swing low-nya sini. Lalu untuk resisten di 2082 ya. 2082, 2235 ya. Perhatikan label di sebelah kanan ini. Dan yang terakhir resisten terakhir di 2360 untuk EMTK ya. Kita lanjut lagi untuk real. Oke, untuk real hari ini ditutup di harga 105 ya. Di harga 105 dengan persentase 3,67%. Ya, 3,67%. Hari ini yang akumulasi ada PD, HD, dan CP. Ya, dengan buy average sekian, distribusi ada YP, DR, dan XC ya untuk real. Saya delete terlebih dahulu. Jadi untuk real posisi hari ini di bawah DEMA 20 ya, yang garis hijau ini. Jadi secara tren besar memang sudah di bawah. Namun kalau kita perhatikan di sini ada beberapa area support ya yang bisa dikatakan juga cukup kuat ya untuk real ini di area 137 untuk resisten ya. Jadi ya kemungkinan akan bergerak ya di range 96 dan 137 ya sementara ini. Range harga hanya bergerak di sana. Jadi kalau teman-teman yang mau entry ya bisa di 96 ya. Di sini merupakan area yang cukup baik juga untuk dijadikan alasan sebagai entry ya gitu. Lalu kita bisa menggunakan Fibonacci ya. Gunakan Fibonacci sebentar untuk cari area support dan resisten begitu ya. Sebenarnya hari ini ditutup di area support. Kalau besok memang rebound ya. Kalau besok memang rebound, ada kemungkinan menyentuh di harga 112. Ya, di harga 112 terlebih dahulu. Jadi untuk real ya. Untuk real ya, sementara kalau teman-teman mau main wait and see bisa di 96, spekulasi entry. Dan TP pertama tentunya di 105, TP kedua di 112 ya. Kalau teman-teman besok lihat banyak yang entry atau demand yang banyak, teman-teman bisa buy langsung TP pertama di 112 ya. Jadi berikut untuk support dan resisten di saham real ya. Perhatikan label di sebelah kanan ini. Kita lanjut lagi untuk saham BEPS. Oke, untuk saham BEPS ya, sudah beberapa kali memang diangkat naik ya untuk saham BEPS. Kalau kita lihat hari ini memang di posisi harga closing 1175 dengan persentase 4,47% ya dalam bentuk kerugian ya, candlenya merah. Kalau kita lihat di sini posisi BEPS sudah di bawah garis DEMA 20 ya yang warna hijau, namun masih di atas EMA 34, EMA 21. Akumulasi hari ini ada PG, CC, dan OD dengan buy average sekian. Distribusi ada YP, XC, dan NI ya, sell average sekian. Kalau kita lihat stokastik ya juga sudah crossing mulai dari tanggal 8 September kemarin. Sudah mulai crossing dan hari ini ditutup cukup dalam juga untuk BEPS. Namun ya, yang kita akan bahas di video kali ini, di mana sih area support dan resisten untuk saham BEPS ini ya. Kita menggunakan Fibonacci seperti biasa ya. Fibonacci di sini bisa di 1103 ya di area sana. Dikarenakan saya tidak saya menggunakan stock bid ya begitu, jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri kurang lebih areanya di area sana ya.
Ya, di sini perlu diperhatikan ya, ada beberapa area penting. Cukup saja di area support di area sini ya. Jadi kalau teman-teman mau buy untuk saham BEPS bisa di 1103 ya. 1103 cukup oke. Namun kalau teman-teman lihat ya, lihat namun tidak sesuai ekspektasi ya. Karena kan kalau teman-teman sudah buy di 1103, untuk target TP pertama di 1350 ya, area resistennya. Namun kalau teman-teman sudah buy di 1100 dan area ini ditembus, ya kemungkinan teman-teman bisa averaging down di 960 ya, next supportnya di sini. Jadi untuk saham BEPS, support terdekat di 1100 dan support kedua di 960 ya, untuk resisten di 1350. Kita lanjut lagi untuk Mika. Oke, untuk saham Mika hari ini ditutup di harga 2.370 dengan persentase min 1,25%. Kalau kita lihat di sini secara stokastik sudah mulai crossing juga ya, sudah mulai crossing. Dan kita lihat yang akumulasi ada YP, YU dan ZP, distribusi ada CG, AK dan BK. Untuk buy average ya sekian dan sell average-nya juga sekian. Jadi kalau kita lihat secara garis besar memang masih bagus trennya. Sudah di atas EMA 20 yang warna hijau. Akan tapi memang masih di bawah ya EMA 21 ini ya yang garis merah ini. Namun apakah masih ada potensi ya? Di sini ada beberapa resisten yang teman-teman perlu perhatikan. Ya, resisten pertama di 2470. Di 2470, lalu untuk area support ya, untuk area support di 2290 juga bisa. Dan tentu saja di area sini 2230. Oke. Untuk saham Mika ya. Ya, namun kalau resisten ini ditembus ya, di sini juga ada beberapa support ya juga, support. Maaf, resisten ya, resisten di harga 2.800 ya. Ya kurang lebihnya memang akurat. Jadi kalau teman-teman yang mau hold saham Mika, kalau menurut saya fine-fine saja. Dikarenakan memang hari ini tutup merah, namun pergerakannya masih merambat ke atas ya. Jadi untuk Mika, support dan resisten demikian. Kita lanjut lagi untuk buka ya. Oke, untuk saham buka hari ini ditutup di harga 815 dengan persentase min 3,55% ya untuk buka. Namun kalau kita lihat memang secara EMA 21 masih baru muncul ya, EMA 21 baru muncul. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa support yang teman-teman perlu perhatikan. Dikarenakan memang kalau secara technical analysis kita masih kurang ya datanya untuk mencari support dan resisten. Oke. Namun kita bisa memanfaatkan area tertentu, candle-candle tertentu untuk dijadikan support dan resisten. Sebentar saya beri tanda dulu, mohon bersabar ya. Jadi untuk buka ya, support sejauh ini ya kalau saya lihat berada di 775 ya, lowest point dari tanggal 19 Agustus. Ya seharusnya kalau secara pandangan saya, ketika buka menyentuh di 775 akan rebound hingga 910 ya. Kalau kita lihat akumulasi hari ini ada MG, ZP, dan AK ya. MG juga bermain di 822 ya, kurang lebihnya MG sudah di atas harga closing hari ini. Distribusi ada CC, YU, dan YP ya hari ini. Oke, kita lihat memang hari ini cenderungnya di distribusi ya, banyak yang penjualan sehingga hari ini ditutup dengan posisi negatif. Namun kalau teman-teman yang sudah punya buka selama saham buka ini belum menembus area support di harga 775, ya masih oke ya. Masih oke di 775, atau teman-teman mau averaging down di 775, ya seharusnya juga bisa begitu ya. Namun kalau saya lihat di sini ada sebuah sideways ya. Mungkin
bisa jadi sebuah sideways ranging di harga 775 hingga 910 ya. Jadi untuk buka support dan resisten demikian ya. Kita lanjut lagi untuk PNBS. Oke, jadi untuk PNBS kemarin sudah saya bahas ya, namun masih ada yang bertanya lagi, it's okay, kita bahas lagi di video ini ya. Jadi untuk PNBS tepat sekali ya support saya. Kemarin saya memprediksi kalau teman-teman belum nonton video sebelum ini ya, sebelum ini ada video yang telah saya terbitkan mengenai PNBS. Jadi untuk PNBS kita langsung saja. Hari ini kalau kita lihat PNBS ditutup di harga 102 dengan persentase min 1,92%. Volume hari ini kalau kita lihat ya, sebentar saya perbesarkan, ya memang cukup tinggi dibandingkan kemarin. Stokastik juga kalau kita lihat sudah mulai adanya tekukan ya. Sudah mulai ada tekukan, semoga saja besok bisa rebound ya teman-teman ya. Semoga saja besok bisa rebound dan kita bisa cuan bersama ya. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram, bisa segera join ya, klik link di deskripsi di bawah. Akumulasi hari ini ada aset HP dan NI, distribusi ada PD, CC, dan BQ untuk saham PNBS. By average kurang lebihnya harga closing hari ini ya, di 102-103, distribusi ya di 101 ya kurang lebihnya di area sini ya, untuk distribusinya. Hari ini ditutup di bawah garis EMA 20, EMA 31 dan EMA 34 dan EMA 21 ya. Yang saya sudah buatkan untuk area supportnya dan memang kurang lebihnya mantul ya di area sana. Jadi untuk PNBS area support di 99. Kalau teman-teman beli di 99 untuk entry bisa. Kalau teman-teman yang sudah rugi dan bingung ya mau area cut loss-nya di mana, selama PNBS masih belum di bawah 99 ya harganya, harga closing, ya teman-teman bisa hold saja. Namun kalau sudah di bawah 99, kurang lebihnya 2 tick di bawah, tidak ada toleransi, bisa di cut loss. Jadi untuk PNBS sementara ini support di 99 dan resisten di 104 ya harga opening hari ini. Bila 104 ditembus, bagaimana Pak? Ya ada kemungkinan rebound ya menyentuh di 119 ya, target terjauhnya. Jadi ya kita lanjut lagi untuk saham BBRI. Oke, untuk BBRI ya, hari ini ditutup di harga 3.730, yang dimana kalau saya lihat memang candlenya hijau, namun persentasenya masih 0,0% ya, dikarenakan memang ada gap opening yang ke bawah ya. Gap openingnya di bawah, dan hari ini meskipun naik, kehitung di grafik ini masih 0,00%. Akumulasi hari ini ada DX, ZP, dan YP. Distribusi ada YU, BK, dan CS. Untuk BBRI sudah ya right issue ya mulai dari tanggal 7 kemarin. Kalau tidak salah ya. Jadi untuk BBRI selama harga closing masih di atas 3.700-an ya, 3.700 teman-teman bisa hold saja. Karena kalau saya lihat di sini masih ranging ya, ranging harganya di area sini. Range-nya di area sini saja, namun kalau memang sudah di bawah 3.700, teman-teman bisa lepas dulu. Ya, dikarenakan memang ada potensi untuk melanjutkan penurunan harga, kurang lebihnya di area 3.620 ya, di area sana. Jadi untuk BBRI, ya kalau kita lihat di sini, kalau berhasil besok rebound lagi ya, kemungkinan target utama di 3.850 ya. Ya semoga saja besok bisa menyentuh di area sini dan teman-teman bisa take profit dulu ya. Jadi untuk BBRI support dan resisten demikian ya, perhatikan label hitam di sebelah kanan ini. Oke. Kita lanjut lagi untuk Medic ya. Oke, jadi untuk Medic atau Medco Energi ini ya, hari ini ditutup di harga 476 dengan persentase min 0,83%. Akumulasi ada MGOD dan HK, distribusi ada PD, CC, dan NI ya. Kurang lebih by average-nya sekian, sell average-nya sekian. Stokastik sudah mengarah ke area oversold
ya, di area oversold. Namun masih kalau saya perbesarkan ya, kalau saya perbesarkan saham Medco Energi ini masih di atas DEMA 20 ya, yang garis hijau ini masih di atas DEMA 20, namun kondisinya sudah di bawah EMA 34 dan EMA 21. Ya, kita langsung saja mencari area support dan resistance tanpa basa-basi. Silakan dengarkan ya untuk saham Medco International ini. Ya, support berada di 450, angka cukup bulat ya, angkanya cukup bulat, bisa dijadikan patokan untuk buy 515. Jadi ya kalau menurut saya saham Medco mungkin ada range harga ya kurang lebih di area sini saja. Ya, jadi saya tekankan kembali untuk area support ya. Coba saya cari support terdekat. Untuk area support di 464 ya, sementara ini yang terdekat di 464. Dan untuk support berkelanjutan di 450. Ya, kalau selama harga belum di bawah 450 ya, teman-teman bisa hold saja, dikarenakan ini memang support yang cukup kuat. Namun kalau teman-teman mau entry bisa di 464 dan short TP saja, 2%, 3% keluar. Dan kalau teman-teman mau long term ya, teman-teman bisa TP di 515 di area resistannya ini ya. Jadi untuk Medco, ya kalau kita lihat yang akumulasi ya, tadi ada MQD dan AK, distribusi ada PD, CC, dan NI ya. Ya, begitu. Jadi untuk Medco, kalau teman-teman mau entry bisa di 464 di area supportnya ini. Dan kalau mau stop loss ya, selama belum di bawah 450 bisa di hold. Begitu untuk Medco ini ya. Kita lanjut lagi untuk oils. Oke, untuk saham oils ini ya, banyak retailer yang cuan dari sini ya, saya tahu. Jadi untuk oils ya, kita bahas langsung saja. Hari ini yang akumulasi ada XC, PD, dan OD, distribusi ada YP, BQ, dan YP. Kurang lebihnya by average-nya sekian ya. Sudah sangat jauh sekali dengan harga closing hari ini. Yang sudah beli oils di harga bawah, ya Anda menjadi sangat kaya raya ya. Sudah beberapa kali arah ini ya. Ya, saya juga ikut senang. Ya, Anda sukses, saya senang. Jadi untuk oils, kita lanjut saja ke pembahasannya. Sudah mulai IPO dari tanggal 6 ya. Sudah mulai keluar di bursa saham mulai dari tanggal 6 dan sudah 4 kali arah ya atau auto reject atas ya begitu. Namun kalau kita lihat ya di sini untuk oils volumenya juga cukup menurun begitu ya. Di sini memang adanya pertanda ya. Pertanda. Sebenarnya ada pertanda dikarenakan apa? Volume turun ya, volume turun dibandingkan kemarin ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Namun harga tetap arah begitu ya. Harga oils tetap arah. Ditutup di harga 655 dengan persentase 24,76%. Arah ya. Ya kalau teman-teman masih mau hold ya bisa. Tapi kalau yang teman-teman belum punya oils dan ingin buy, saya tidak bisa menjamin terlebih dahulu dikarenakan ya volume juga tidak mendukung. Kalau kita lihat yang tadi yang paling banyak akumulasi ada XY, PD dan OD ya. Yang akumulasi. Jadi kalau oils ya saya serahkan sendiri. Kalau yang mau hold setidaknya kalau harga opening ya kurang lebih kalau besok kita cari saja. Seumpama hari ini tutup 655 ya. Jadi 3% ke bawah. Kalau besok saham oil sini menyentuh di harga ya kurang lebihnya di area sini 634 ya. Sudah turun min 3% ya dari harga opening. Teman-teman bisa jual saja. Karena kan volume yang semakin menurun ini tidak bertanda yang baik ya. Oke, untuk oil demikian. Kalau teman-teman yang belum punya grup Telegram, bisa join di grup Telegram saya. Klik link di deskripsi di bawah. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Kita lanjut lagi untuk saham IDEA ya, IDEA. Oke, untuk saham IDEA ini ya, IDEA Indonesia baru IPO hari ini.
Sebentar, coba saya cekkan apakah hari ini ARA atau ARB ya, karena saya kurang mengikuti di saham Idea ini. Oke, hari ini saham Idea ARA ya, akan tetapi persentasenya hanya 10%. Ya, Idea hanya ditutup di 10%, harga maksimal ARA. Untuk value-nya hanya 2 miliar ya. Kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada MG ya. Wow, jadi untuk saham Idea ini ya, yang akumulasi hanya MG, sedangkan yang distribusi ada YP, PD, dan XC ya untuk Idea, cukup menarik. Namun ya kalau saya TA kan perlu data ya, data di sebelumnya untuk mencari support dan resistance, jadi kita menggunakan bendarmologi saja, karena kan memang baru IPO ya hari ini. Kalau kita lihat di sini hanya MG yang melakukan akumulasi begitu, para broker YP, PD, dan XC melakukan distribusi. Ya kalau besok memang ARA ya, besok auto reject atas, ya kemungkinan MG lagi ya yang melakukan akumulasi. Jadi gimana kesimpulannya? Ya kalau teman-teman mau entry ya, perlu diperhatikan juga volume value. Hari ini cukup kecil ya untuk Idea ini. Value juga ya cuma 2 miliar. Apalagi baru IPO ya, baru IPO seharusnya banyak. Jadi ya kalau mencoba ya bisa 10% atau ya 25% lah dari dana yang teman-teman miliki ya. Begitu untuk Idea. Yang mau entry bisa HK saja. 25% dari modal ya. Untuk Idea sudah, kita lanjut lagi untuk saham WSKT. Oke, untuk WSKT hari ini ditutup di harga 850 dengan persentase min 3,95%. Kalau kita lihat stokastik sudah mulai crossing juga ya dari tanggal 8 September di sesi 2 ya kurang lebihnya. Dan kalau kita lihat hari ini yang akumulasi ada CS, KZ, dan YJ ya yang akumulasi, dan distribusi ada YU, GR, dan BK. Kalau kita lihat di sini saham WSKT harga penutupan hari ini masih di atas EMA 20 ya, garis hijau, dan EMA 31, EMA 34, dan EMA 21 ya yang garis merah dan hitam ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana ini kondisi WSKT? Apakah masih ada chance untuk melakukan rebound? Ya, coba kita cek bersama. Kita bisa menggunakan Fibonacci ya. Bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari support dan resistennya, begitu. Sebenarnya di area sini bisa. Di 800 ya, angkanya bulat, cukup baik untuk dijadikan area support. Dan di area sini. Saya menggunakan magnet saja. 840 ya untuk WSKT. Dan kalau kita lihat untuk area resisten ya, 960 cukup oke ya. Memang saya tahu 960. Dan di area sini juga bisa 900. Oke, untuk WSKT. Ya kalau besok memang masih diuji ya, besok masih diuji dan masih turun, ya kemungkinan akan menyentuh di area ini ya, di area 840 dulu di garis hitam ini ya, di garis hitam ini. Lalu kalau besok teman-teman mau entry ya bisa di 840, akan tapi price action juga perlu dilihat ya, 840 entry dan short TP di 905. Jadi untuk support dan resisten ya, support di 840 dan 800 untuk WSKT, resisten di 905 dan 960 ya sementara ini. Kita lanjut lagi untuk TGRA. Oke, untuk TGRA hari ini ditutup di harga 103 ya, di harga 103 dengan persentase 4,04%. Kalau kita lihat di sini volume juga cukup tinggi dibandingkan yang kemarin. Akumulasi hari ini ada YP, XA, dan BK, distribusi ada KI, XC, dan GR.
Lalu untuk support dan resisten ya, teman-teman perlu perhatikan. Di sini ada beberapa support dan resisten. Kalau teman-teman yang mau entry atau TP begitu ya. Jadi untuk TGRA support pertama ya, yang support mendekati berada di area sini ya, 85 ini. Ya support 95 ya. Support 95 ini support yang cukup mendekati dengan harga closing hari ini. Jadi kalau teman-teman yang mau entry bisa di 95. 95 merupakannya posisi cukup bagus, dan kalau yang mau TP ya bisa menggunakan Fibonacci. Bentar ya, saya beri tanda saja. Ya, jadi di 105 juga bisa. Jadi kalau teman-teman yang mau entry ya untuk TGRA, bisa wait and see di 95 ini. Kalau teman-teman masih mau beli di harga terdekat, ya bisa di 100 angka psikologinya juga. Ya, di 100 langsung TP pertama di 105. Kalau teman-teman yang sudah punya ya, bisa TP pertama di 105 dan berkelanjutan lagi di 118. Jadi untuk TGRA, support dan resistance demikian, perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya. Kita lanjut lagi untuk MITI ya. Oke, jadi untuk Mitra Invest Indo. Hari ini volume juga cukup kuat ya, volume cukup kuat. Dan kalau kita lihat hari ini ya masih di atas EMA 20, EMA 34 dan EMA 21 ya untuk Mitra MITI ini. Akumulasi ada YP, NI dan XC ya, kurang lebihnya by average-nya sekian, masih di atas harga closing hari ini. Lalu kalau kita lihat distribusi ada AO, GR, dan MI ya. Untuk MITI ini ya. Volume cukup tinggi hari ini. Ya, volume cukup tinggi. Dan kalau kita lihat, bisa menggunakan Fibonacci ya kalau saya lihat. Sebentar. Mungkin ada teman-teman yang masuk di saham MITI ya, masih ingin tahu pergerakannya bagaimana. Kita akan bongkar bersama di video kali ini. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Jadi untuk saham MITI ya, saham MITI di sini ada beberapa support yang perlu teman-teman perhatikan. Saya membuat 3 garis support ya, 3 garis support dan ya dua resisten dulu. Saya beri tanda 2 resisten terlebih dahulu untuk saham MITI ini. Jadi saya jelaskan ya, untuk MITI hari ini ditutup di harga 98, yang dimana area support selanjutnya berada di 96 ya, di garis hitam ini. Dan bila ini ditembus akan berkelanjutan di 93 ya. Perhatikan label kanan ini di 93, dan kalau ditembus lagi di 88. Kalau saya lihat posisi good entry sebenarnya di area 93 sini ya. Kalau yang mau entry support yang cukup kuat di 93 sini. Lalu untuk resisten di 102 dan 105. Oke. Untuk support dan resisten di saham Mitra Invest Indo ini sudah ya. Kita lanjut lagi untuk saham GSMF. Mungkin baru IPO ya, GSMF ini. Oh, belum ya. Sudah, kita lihat dulu untuk GSMF ya. Oke. Kita lihat yang sekarang saja untuk GSMF. Oke, hari ini GSMF ditutup di harga 198 dengan persentase min 2,94. Bagaimana kelanjutannya? Ya, dengarkan baik-baik. Harga closing hari ini sudah di bawah EMA 20, EMA 34 dan EMA 21 ya. Akumulasi ada DH, YP dan XA ya. Akumulasi ada DH, YP dan XA, distribusi ada XC, PD dan CC ya. Buy average sekian dan sell average sekian ya. Oke.
Sebentar, saya coba bantu lihat. Di sini support cukup kuat ya, supportnya cukup kuat. Dan di area sini juga bisa. Sebentar. Di area sini ya. Jadi di sini merupakan area demand yang kalau teman-teman mau beli bisa sih. Yang mau buy di demand area bisa di kisaran harga 181 hingga 149 ya. Di sini merupakan area demand. Kalau teman-teman yang sudah rugi bagaimana Pak ya? Kalau teman-teman mau averaging down bisa di area demand ini. Namun kalau kita perhatikan untuk area supportnya ya. Tadi supportnya di area 149 hingga 181 ya. Kalau kita lihat untuk resisten ya, kita bahas yang resisten. Di sini resisten di 210 ya, semoga saja besok masih menguat dan harga penutupan di harga 210 ya. Di harga atas 210. Oke. Jadi untuk saham KSMF ya, di main area di 150 ya, 150 hingga 180 di area sana, di sekitaran sana. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di area demand, dan kalau teman-teman yang mau averaging down juga bisa di area demand. Kalau teman-teman yang mau take profit ya di saham KSMF ini, bisa TP di area resisten yang dimana di harga 210 garis hitam ini ya, 210, dan yang kedua di 244, serta yang terakhir bisa di 274 ya resistennya. Kita lanjut lagi untuk saham BRIS. Oke, jadi untuk saham BRIS hari ini ditutup di harga 2040 dengan persentase min 1,45%. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa suatu area support yang teman-teman bisa perhatikan ya. Take a look ya, pay attention. Di 1940 bisa dijadikan area support ya yang cukup kuat. Ya kalau saya lihat di sini sudah memasuki area demand. Area demand sudah memasuki. Di sini juga bisa. Ya semoga saja besok masih rebound ya untuk saham BRIS ini. Karena kan BBRI right issue kalau tidak salah ya, dengar-dengarnya untuk agro ya, agro. Oke, kita bahas dulu untuk saham BRIS. Untuk stokastik sudah berada di area oversold ya, sudah mau crossing juga. Semoga saja besok memang terjadinya bullish. Akumulasi hari ini ada AK, CC, dan MK dengan buy average sekian, distribusi ada CP, SQ, dan MG dengan sell average sekian. Jadi ya kalau saya lihat BRIS memang ada potensi untuk menyentuh di harga 1940, entah itu harga closing atau hanya menciptakan sebuah lowest point ya, lowest area saja. Ya jadi kalau ya semoga saja besok ya menyentuh di 1940 terlebih dahulu, lalu diangkat naik lagi hingga 2260. Jadi untuk BRIS kalau teman-teman yang mau entry sebenarnya harga 1940 ini ya cukup bagus untuk posisi entry-nya ya. 1940, lalu TP pertama di 2260, TP kedua di 2500 ya, perhatikan label hitam ini. TP ketiga di 2880. Begitu untuk BRIS ya. Perhatikan label hitam di sini untuk area support dan resistennya. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham True. Oke, untuk saham True kemarin sudah saya bahas. It's okay, kita bahas lagi di video kali ini ya. Kemarin sudah saya katakan ya. Kemarin jelas-jelas sudah saya katakan kalau teman-teman yang punya saham True ada kesempatan untuk exit, segera exit saja. Oke. Segera exit dikarenakan ya teman-teman coba pikir sendiri ya. Coba berpikir kalau teman-teman lihat di sini mulai dari tanggal 6 Agustus ya sudah ARB.
Ya, sudah ARB beberapa kali meskipun di sini memang adanya kenaikan harga. Tapi saya tanya, apakah ini setimpal untuk ARB demikian ini? Ya, teman-teman bisa perhatikan sendiri. Di sini terus sudah beberapa kali ARB dan kalau teman-teman masih mau hold, ya itu pilihan teman-teman sendiri sih. Ya, saya hanya mengingatkan kalau saran saya bisa di exit terlebih dahulu lah. Masih banyak saham-saham yang berpotensi di luar sana kok. Ya, jadi jangan khawatir, masih banyak saham kok. Kalau saya lihat daripada ya saham-saham seperti ini ya. Kita lihat saja yang akumulasi, ada YP, OO, dan BD ya. Untuk True, value juga sangat kecil sekali. Kalau kita lihat yang distribusi ada SQ, CC, dan GR. Jadi untuk saham True ya, saya tidak tahu yang merequest saham True ini, dia mau entry atau memang sudah kejebak perangkap dari saham True ini. Kalau teman-teman yang sudah punya saham True, ya saya nggak akan memberi saran. Namun teman-teman coba untuk berpikir bahwa apakah ARB seperti ini teman-teman masih mau hold atau tidak, sudah gitu aja ya untuk saham True ya. Tapi kalau saya lihat support di 245 dan resisten di 346. Jadi untuk saham True teman-teman bisa simpulkan sendiri apakah ARB seperti ini teman-teman masih mau hold dan menambah kerugian teman-teman semakin membengkak begitu untuk saham True. Kita lanjut lagi untuk saham MTPS. Oke, untuk saham MTPS hari ini ditutup di harga 145 dengan persentase 1,40% ya, 1,4%. Akumulasi hari ini ada DR, GR, dan YP. Ya, value juga kecil. By average sekian, kurang lebihnya mendekati harga closing hari ini. Distribusi ada PQ, XC, dan PD. Stokastik sudah mulai crossing ya hari ini. Sudah mulai crossing dari atas ke bawah. Namun kalau kita lihat apakah masih ada potensi untuk saham MTPS ini ya. Ya kemungkinan kalau teman-teman mau beli di saham MTPS ini, di sini kemungkinan besar akan terjadinya sebuah sideways yang cukup ya panjang ya kalau bagi saya, kalau belum breakout. Ya. Jadi untuk MTPS, kalau teman-teman yang mau buy bisa di 136. Lalu bila harga ini ditembus, teman-teman bisa averaging down pertama kali di 123. Jadi untuk MTPS ya support di 136. Lalu kalau yang mau TP bisa di 159 ya untuk MTPS ini. Oke. Jadi demikian untuk MTPS. Kita lanjut lagi untuk Toys. Oke, untuk Toys hari ini ditutup ARB ya. Hari ini Toys ditutup dengan posisi ARB. Kalau teman-teman perhatikan hari ini ARB-nya di harga 210 ya untuk Toys. Di 210, volume juga cukup kecil. Akumulasi ya. Akumulasi tadi ada YP, ZP, dan NI. Dengan buy average sekian kurang lebihnya sudah jauh di atas sana ya. Harga rata-rata beli para broker ini sudah jauh di atas untuk saham Toys. Dan distribusi ada KK, XC, dan PD. Yang saya beri tanda persegi ini ya, yang berwarna biru, itu adalah area demand atau minat beli. Ya. Para minat beli. Dan kalau teman-teman mau buy bisa di 176. Untuk sementara waktu saya tidak menyarankan ya untuk Toys ini. Meskipun memang volume juga mengecil, namun kalau saya lihat setelah tanggal 7 September ini mungkin banyak yang beli lalu melakukan penjualan selama 2 hari ini ya. Sudah 2 kali ARB untuk Toys ini. Apakah masih ada harapan untuk Toys? Ya teman-teman wait and see saja. Kalau menyentuh di 176 dan rebound teman-teman bisa beli dan TP pertama tentu saja di 212. Jadi untuk Toys ya, sementara ini saya lihat untuk area supportnya di 176, lalu resisten di 230, dan resisten terjauh di 278 ya untuk Toys. Kita lanjut lagi untuk Wika.
Oke, so untuk Wika hari ini ditutup di harga 1025 dan persentasenya min 3,76%. Kalau kita lihat Wika harga closing masih di atas EMA 20 dan EMA 34, EMA 21. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Namun masih ada yang bertanya, it's okay, kita bahas lagi di video kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung channel ini, komen kalau perlu ya, agar dapat memotivasi saya untuk terus berkarya dan membantu teman-teman lebih banyak lagi. Akumulasi hari ini ada SQ, DH, dan PD. Untuk Wika ya, SQ, DH, dan PD dengan buy average sekian. Distribusi ada DR, BK, dan JP. Sell average sekian. Jadi untuk Wika memang menguat ya sesuai area support yang sudah saya tentukan. Memang menguat. Jadi kalau teman-teman mau buy sebenarnya ya. Sebentar, kalau teman-teman mau buy ya bisa di area ya 955 lah. Ya, kalau teman-teman mau buy bisa di 955 dan TP pertama di 1023. Namun pertanyaannya seperti ini, Pak, kalau besok rebound gimana? Besok banyak demand, harga opening tidak menciptakan harga terendah ya. Ya teman-teman bisa hajar saja. Bisa hajar langsung lalu short TP di 1100 ya untuk Wika. Ya harapan saya besok Wika bisa naik kembali ya. Kalau besok rebound kemungkinan menyentuh di 1100 ya. Di 1100 terlebih dahulu. Kalau menyentuh di 1210 kemungkinan agak susah dikarenakan saham tipikal seperti WK ini merambat ya naiknya. Namun di sini sudah membuat higher low yang dimana bagus ya. Kalau besok rebound, ya teman-teman bisa HK langsung TP pertama di 1100 ya. Untuk Wika demikian, kita lanjut lagi untuk ERA. Oke, untuk ERA sudah saya katakan, ya untuk ERA sudah saya bilang di sini terjadinya sebuah pola head and shoulder ya. Di sini sebuah shoulder ya, di shoulder left shoulder. Terus di sini ada head ya. Ada head lalu di sini ada right shoulder. Begitu untuk ERA. Namun bagaimana Pak perkembangannya? Hari ini ERA ditutup di harga 575 dengan persentase min 0,86%. Kalau kita lihat di sini juga stokastik sudah mulai crossing ya, cukup merosot juga stokasiknya. Mulai dari perdagangan tanggal 7 kemarin di sesi 2. Akumulasi hari ini ada KI, YU, dan BQ. Ya, buy average-nya sekian, masih di atas harga closing hari ini. Lalu ada distribusi, ada DX, YP, dan ZP, begitu. Jadi untuk ERA memang agak berat ya. Kalau saran saya, teman-teman kalau sudah untung bisa segera exit saja ya. Ini sudah jelas sekali pola head and shoulder. Di sini saya tidak menggunakan horizontal terlebih dahulu ya untuk line-nya. Untuk line support-nya ya. Dikarenakan memang ini khusus. Oke, sebentar. Sini bisa menggunakan Fibonacci. Mohon bersabar ya, saya coba cari area support dan resistennya terlebih dahulu. Jadi untuk saham ERA ini ya, coba saya bahas sebentar ya, mohon bersabar. Jadi untuk saham ERA memang ada potensi untuk menyentuh di harga 555. Akan tetapi head and shoulder ini bisa dipatahkan kalau ERA menembus di atas harga 670 ke atas ya. Kalau ini berhasil ditembus harga closingnya, maka ini semua digagalkan. Maka akan lanjut lagi rebound gitu. Dan kalau kita perhatikan, untuk ERA memang di sini ada potensi menyentuh di harga 555 ya. Dan bila ya hal yang terpenting bukan di 555-nya, namun di area trend line-nya gitu ya. Kalau harga ERA ini sebentar.
kalau harga ERA ya menembus di bawah trend line ya, di bawah garis ini, maka akan merosot jatuh ke bawah. Oke, jadi kalau teman-teman yang sudah punya ERA, ya bisa perhatikan untuk area 540-an. Kalau harga closing di bawah area tersebut, teman-teman bisa langsung cut saja ya, bisa langsung di-cut karena akan terjadinya perosotan harga ya semakin dalam. Jadi ya teman-teman perhatikan saja. Kalau teman-teman mau buy, ya sementara ini kondisi juga tidak mendukung, tren juga masih turun. Ya jadi sementara wait and see saja untuk ERA ya. Namun di sini ada kabar baiknya, resisten terutama di 590 ya, resisten terdekat, lalu resisten terjauh di 616 untuk ERA ini. Kita lanjut lagi untuk agro. Oke, untuk agro, oke, hari ini agro ditutup di harga 2070. Oke, dengan persentase min 4,61%. Stokastik sudah berada di area overbought, ya begitu. Di area oversold ya, maaf, di area oversold, jenuh jual. Akumulasi hari ini ada MG, SQ, dan PQ. Ya kurang lebih banyak yang melakukan akumulasi untuk broker MG. Dan distribusi ada ZP, YU, dan DR. Dan sebentar, saya perbesarkan dulu. Oke, untuk saham makro ya, di sini ada beberapa support. Kita bisa gunakan Fibonacci. Sebentar. Namun support pentingnya sudah ditembus begitu. It's okay kalau teman-teman yang mau averaging down bisa. Ya perhatikan ini. 2179 merupakan area resisten terdekat. Area resisten terdekat dan di sini. Oke, jadi untuk agro ya, support sementara ini berada di 1965. Bila harga closing agro sudah di bawah 1965 ya, kurang lebihnya 3% dari harga ini, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya. Bisa di-cut terlebih dahulu dikarenakan ya ini akan merosot ya. Di sini akan merosot. Jadi teman-teman sebaiknya bisa cut dulu. Namun kalau di 1965 ini rebound, teman-teman bisa beli dan TP pertama di 2180 ya. Area resistennya ini. Lalu untuk resisten kedua di 2320 ya. Perhatikan label kanan yang berwarna hitam di sebelah ini ya. Hari ini tadi yang akumulasi ya. Tadi ada MG juga yang paling banyak masih di 2070 ya. Kurang lebihnya ya closing hari ini. Oke. Kita lanjut lagi untuk HIS. Oke, untuk HIS hari ini ditutup juga cukup kuat ya, cukup dalam juga di persentase min 5,59% gitu. Hari ini yang melakukan akumulasi ada PD, YJ, dan TF ya kurang lebihnya dengan by average sekian. Lalu yang distribusi ada SH, CC, dan IP ya untuk HIS ini. Di sini belum munculnya stokastik dan EMA 21, DEMA 20, apalagi EMA 34 ya. Jadi memang baru IPO mulai dari tanggal 1 September. Memang volume hari ini ya, kita main volume saja ya. Sudah kita coba lihat volume. Hari ini volume juga cukup tinggi dibandingkan kemarin. Kalau teman-teman mau entry ya untuk saham HIS, perhatikan saja kalau harga masih merah namun volume juga semakin menipis, teman-teman bisa entry dikarenakan itu suatu pertanda divergence gitu. Jadi untuk saham HIS kemungkinan besok masih merah lagi ya. Masih merah lagi, dan kalau seumpamanya sama HIS ini ditutup masih di atas harga openingnya ya, atau kurang lebihnya masih hijau candlenya, ya teman-teman bisa dijadikan untuk bahan alasan sebagai entry ya, entry point. Kalau besok hijau ya teman-teman bisa konfirmasinya keesokan harinya lagi ya. Jadi kalau besok hijau,
Ya, seumpama tanggal 10 ini hijau ya, besok tanggal 10 hijau. Lalu tanggal 11 teman-teman bisa entry ya. Tentu saja price action berperan penting. Oke. Untuk guys tadi yang akumulasi ada PD, YJ dan TF ya. Dengan buy average-nya sekian. Sudah di atas harga closing hari ini. Oke, semoga saja besok guys bisa rebound ya. Ya, semoga saja bisa rebound. Kalau seumpamanya rebound di sini ada resisten terdekat di 348 ya, 348 resistennya. Oke, sudah demikian ya. Terima kasih telah mendengarkan seputar saham yang diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram. Kalau teman-teman suka dengan video pembahasan seperti ini, bisa tinggalkan komentar di bawah saham-saham yang ingin saya analisakan. Dan jangan lupa dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu banyak orang lagi ya. Dan kalau teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join. Klik link di deskripsi di bawah. Oke, jangan kemana-mana dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Saya Mercang, salam sejahtera dan luar biasa.